Shalom saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenal sekte-sekte. Pada poin pertama, apakah Kristus terbagi-bagi? 5 pengenalan besar yang telah dibahas dalam ke-6 pelajaran terdahulu merupakan hal-hal positif yang harus kita ketahui. Kesemuanya itu adalah kebenaran atau realitas yang mendasar yang diwahyukan oleh Alkitab. Namun dikarenakan kemerosotan dan kegersangan gereja, maka kita perlu mengenali hal-hal positif yang paling mendasar atas kegersangan gereja, yakni masalah perpecahan yang disebut juga sekte-sekte atau denominasi-denominasi yang kita hadapi dalam kekristenan dewasa ini. Dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10-13. Pada ayat ini Paulus bertanya kepada mereka, adakah Kristus terbagi-bagi? Sesungguhnya Kristus tidak pernah dan tidak mungkin terbagi-bagi, tetapi mereka yang telah percaya dan dibaptis ke dalam Kristus telah terpecah satu dengan yang lainnya. Alangkah berdosa kepada Kristus bila membelah-belah tubuhnya, memisah-misahkan gereja yang esa, yang telah ditebus oleh tumpahan darahnya ke dalam berbagai sekte. Rasul Paulus juga bertanya kepada kaum beriman di Korintus yang terpecah-pecah, apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tentu tidak. Dan di sini juga Paulus menegur dan mengecam tajam orang-orang Kristen yang terpecah-pecah itu, menyalahkan semua perpecahan sekte-sekte dan denominasi-denominasi dalam kekristenan hari ini. Poin kedua, tubuh Kristus itu unik. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 4-6, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Dalam tubuh Kristus hanya ada satu roh dan satu tubuhnya ini hanya memiliki satu Tuhan, yaitu satu kepala. Lagi pula semua anggota tubuhnya dilahirkan kembali oleh satu Allah dan Bapa. Dan satu Allah Bapa ini yang berhuni di dalam mereka, Allah Trinitas ini telah berbaur menjadi satu dengan semua kaum beriman. Dan esensi keesaan ilahi dalam kaum beriman telah menyusun mereka ke dalam tubuh yang tak terpecah. Poin ketiga, sekte-sekte berasal dari daging. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu kepentingan diri sendiri, percekokan, perpecahan, dan kedengkian. Poin keempat, menolak perpecahan. Seorang yang menyebabkan perpecahan apabila sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi, sebab berarti ini menolak perpecahan tanpa segan dan tanpa kompromi, sesuai dengan keinginan hati Allah dan kebenaran Alkitab, agar tubuh Kristus tidak mengalami kerugian dan kebenaran Allah tidak ternoda. Kelima, faktor pembentuk sekte. Pertama, pengakuan iman yang khusus. Jika selain kebenaran-kebenaran mendalam dari perpecahan ini ditambah hal-hal lain seperti cara pembaptisan dari denominasi baptis, sistem administrasi gereja dari denominasi presbiterian, bahasa lidah dari denominasi pentakosta, penundungan kepala dan pembasuhan kaki dari kelompok-kelompok lain, ataupun doktrin-doktrin umum mengenai masa dan jumlah pengangkatan, tafsiran nubuat-nubuat dan pemahaman atas bagian-bagian tertentu kitab suci dan menganggap hal-hal itu sebagai kepercayaan orang Kristen, itu berarti melabelkan sesuatu yang baru agar kelihatan berbeda. Itu pasti menimbulkan sekte-sekte. Bagian kedua, persekutuan yang khusus. Setelah ada pengakuan iman yang khusus, orang-orang Kristen akan terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang berbeda, masing-masing berada dalam lingkaran atau batasan yang berbeda, memiliki persekutuan yang khusus di luar persekutuan umum kaum beriman. Persekutuan khusus ini juga menyebabkan kaum beriman yang mempraktekannya terbentuk menjadi sekte-sekte yang terpisah dari kaum beriman pada umumnya. Ketiga, nama yang khusus. Pengakuan iman yang khusus tidak hanya mengarah kepada persekutuan yang khusus, tetapi yang melahirkan nama yang khusus, seperti nama aliran atau denominasi tertentu. Karena itu, orang-orang yang mengenal tubuh Kristus tidak sepatutnya menggunakan sebutan yang khusus. Kaum beriman seharusnya hanya memiliki nama Yesus,
Kristus yang unik dan yang agung, tidak seharusnya meninggalkan atau meninggikan nama lain di samping nama yang agung ini. Bukankah hal yang mulia bila seseorang menyebut dirinya sebagai orang Kristen dari denominasi tertentu? Poin keenam, berusaha sekuatnya keesaan tubuh Kristus, atau Efesus pasal 4 ayat 1-3. Roh itu yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita, membuat kita tersusun ke dalam tubuh Kristus oleh hayat Allah. Tubuh itu satu, maka Roh Kudus yang berhuni di dalam tubuh juga satu. Roh Kudus yang satu ini adalah keesaan dalam tubuh yang satu. Saudara-saudari, untuk menjadi keesaan di dalam Kristus, marilah kita membangun sesuatu yang baik di dalam hubungan kita dengan Kristus, yaitu menerima Kristus dengan sepenuh hati kita, supaya Kristus juga menerima kita sebagai anggotanya, dan kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.